Halo, aku baru bikin bisnis baru dan aku mau cerita perjalanannya. Sebelumnya aku udah pernah bikin startup namanya Karun. Kita punya banyak produk, masih coba tes sana sini. Terakhir produk yang paling jalan namanya reviewkerja.com. Itu kayak Glassdoor buat Indonesia. Jadi kayak buat ngecek gaji, salary, segala macam review gitu. Dan quite oke, kita dapat 2000 CV dalam 1,5 bulan, 2000 user berarti. Dan kita coba jual, bukan jual lah, mungkin kayak jadi headhunter buat company. Tapi waktu itu kayak tech winter, even sampai sekarang masih tech winter. Jadinya kita nggak bisa dapat banyak klien dan startupnya ditutup. Tapi aku mulai baru lagi, dan kali ini aku mau cerita thought proses di baliknya. Bisnisnya namanya belajargpt.com, bisnis yang sebenarnya dimulai dengan tidak sengaja. Jadi dimulai dengan aku Instagram story di IG ku, kayak, hey, ada nggak sih mau belajar AI? Kalau dia mau belajar AI, aku mau bikin workshopnya. Kalau mau bayar, nanti aku bakal bikin gitu. Kira-kira workshopnya sebulan lagi. Hanya dimulai dengan Instagram story itu 17 orang bayar. Yang maksud dari teman, kolega, kerja, follower, dan sebagainya gitu. Dan kagetnya kaget banget. Kaget as in kayak, oh gue harus ngerjain nih gitu. Jadi kayak yang aku lakukan adalah aku coba bikin aplikasinya. Kenapa bikin aplikasi? Karena platformnya adalah platform ngajarin AI. Mainstreamnya adalah ya udah bikin aja Zoom gitu kan. Cuman aku mau buktiin kalau kayak ngajar AI itu nggak semua orang bisa loh. Ngajar AI itu orangnya perlu buktiin dulu nih dia bisa bikin apa dengan AI gitu. Karena aku banyak banget ngelihat di zaman dulu misalnya kayak lagi terkenal banget, let's say Meta Ads, Facebook Ads. Ya kalau cuma ngomongin teknis doang semua orang juga bisa ya, kayak modal belajar aja gitu di YouTube terus kayak ngeliatin terus ngajar orang. Tapi apa yang udah bisa dia lakuin dengan si Facebook Ads ini yang lebih penting, karena kita pengen dapet insight pengalamannya dibanding kayak teknisnya. Teknisnya mah gampang gitu. Jadi aku jadi challenge sendiri, bisa nggak aku bikin aplikasi ya? For the konteks, aku tuh nggak ada background tech sama sekali. Jadi background tuh kuliah tuh finance, kerja tuh marketing semua. Jadi penasaran juga nih, bisa nggak ya nonton aja tuh video-video YouTube kayak, oh bisa nih coding pakai AI. Nggak pernah tahu tuh caranya gimana. Tapi eventually bisa. Teman-teman bisa akses website sekarang belajargpt.com, masih live. Dan jadinya kita coba bikin kayak workshop untuk ngajar kayak gitu. Dan ini aku jadi mikir kayak, oh nih ternyata cukup gede ya. Kita coba jalanin lagi, aku coba jalanin beberapa bulan, kayak sampai 3 batch. Kita udah punya total 100 students. 100 lebih lah di satu klien corporate tanpa di planning. Jadi kayak lumayan hoki lah bisa dibilang gitu. Dan aku melihat kayaknya ke depannya cara memulai bisnis itu akan sangat berbeda, terutama di zaman AI ya. Yang pertama adalah terutama bisnis teknologi ya, gak bakal kayak butuh visi. Venture capital mungkin relevansinya bakal sangat berkurang, terutama kalau mungkin idenya itu ide biasa aja ya. Karena mulai bisnis tuh gampang sekarang, very low cost gitu. Kayak aku bikin belajargpt itu modalnya mungkin cuman API-nya Cloud aku pakai. Kayak mungkin sekitar 500.000 gitu. Bayangin kalau teman-teman harus ke developer dengan aplikasi kayak gitu, mungkin kena quotation udah 100 juta kali. Nggak make sense gitu. Low cost ini lumayan ngaruh karena menurutku kedepannya founder startup atau tech company atau bisnis itu perlu serba bisa. Ini sebenarnya sudah terjadi sih di bisnis biasa ya, dimana founder itu dapat serba bisa, kayak ngerjain semuanya sendiri gitu, customer support sendiri, marketing sendiri, semuanya sendiri gitu. Cuman kalau di startup tuh entah kenapa, karena duitnya sangat abundance ya, semua orang bisa dapat uang pada zamannya. Even aku pernah ngalamin hal yang sama karena dulu startupku juga di funding. Jadinya kayak semua problem bisa diselesaikan dengan hiring. Padahal nggak juga. Yang aku lihat sekarang adalah founder tuh harus bisa jadi content creator dan harus bisa bikin produk. Itu wajib. Harus bisa bikin 2C bilangnya. Content and code. Kalau nggak bisa itu susah deh survive. Karena ada juga kayak, ini salah satu keresahanku sih. Banyak banget founder di Indonesia tuh yang business based, bukan product based. As in kayak mereka tuh nggak ngerti banget produknya apa. Tapi mereka orang bisnis yang bisa networking segala macam gitu. Dan aku tuh lebih suka tipe founder pebisnis yang ngerti banget produknya, yang sangat peduli dengan konsumen. Instead of kayak pintar networking. Karena aku juga nggak pintar networking, jadi aku memilih hero yang sesuai dengan punyaku. Another reason untuk mulai ini kriteria bisnisku adalah bisnisnya harus scratch my own itch. Karena ini kayak bisnis yang benar-benar ngejual muka kayak freelance tapi versi updatednya. Aku perlu benar-benar ngerti pain point-nya. Dan cara paling gampang untuk ngerti pain point, problemnya adalah kita yang punya pain point-nya. Customer mungkin punya, tapi kita harus punya duluan. Jadi kayak ini tuh permasalahan yang kayak aku benar-benar garuk punggungku sendiri. Khususnya untuk belajargpt, karena aku emang suka AI dan kayaknya perkembangannya cepet banget, banyak banget tool-toolnya. Dan aku tuh perlu punya satu tempat untuk memaksimalkan kayak, oh ini caranya kayak gini, caranya kayak gini gitu. Jadi kayak walaupun nggak perlu jualan, aku bakal kayak menyimpan tutorial-tutorial itu di otakku. Jadi buat teman-teman yang mau bikin bisnis, pastiin teman-teman adalah customer pertama untuk bisnis teman-teman. Aku for sure aku customer pertama bisnisku sih. Aku suka banget kayak kalau ada orang yang beli kayak jual kayak gitu, aku kayak bakal beli pasti. Jadi kayak itu alasannya.
Another kriteria adalah, ini salah satu yang aku suka rasain sih. Kalau kita perintis, as in bekerja dan pengen buka bisnis gitu, dan modal sendiri, usahakan bikin usaha yang kita nggak perlu ganti industri dengan sangat drastis. Masih bisa pakai pengalaman yang kita punya. Contoh misalnya kalau aku bisa bikin F&B, aku nggak punya background sama sekali gitu. Benar-benar nggak tahu, bahkan cari supplier di mana, cari ini di mana, itu di mana, sewa tempat, nggak tahu, nggak ngerti. Makanya aku pilih sesuatu yang aku ngerti, just konten, quote, sedikit-sedikit ngerti, karena aku kerja di marketing. Tapi yang pengen aku sampaikan adalah segmen audiensku tuh kan lumayan kayak orang minimal udah kerja 3-4 tahun lah. Buat yang mungkin di bawah itu mungkin sabar aja. Cuman kalau misalnya teman-teman udah kerja selama itu, kayak aku udah kerja mungkin sekitar 8 tahun, udah mulai nemu kayak, oh kayaknya pengalamannya udah mulai ada gitu. Bisa mulai dari sana. Kalau kita perintis, kita tuh nggak punya privilege untuk bikin bisnis yang obvious, kayak makanan. I don't know, I never like kayak F&B bisnis karena susah. Tapi selalu pilih bisnis yang kita ngerti gitu. Jadi kayak let's say teman-teman kerja di marketing atau di agency, ya udah bikin agency kecil aja, cobain rasanya gimana, suka nggak. Dan misalnya teman-teman ngerasa bisa jadi konsultan, ya udah coba jadi konsultan, coba deh cari kliennya, suka nggak gitu. Jadi kalau kita perintis, carilah bisnis yang bisa masukin cash flow aja dulu, gak usah idealis gitu. Jadi goalnya adalah duit kita nggak hilang, tapi duit kita tetap ada dan kita bisa dapat duit dari sana. Jadi modalnya harus rendah, kita harus ngerti problemnya, dan kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Nggak perlu kayak beli ini dulu, beli itu dulu, harus kursus ini dulu, kursus itu dulu, nanti dulu deh gitu. Kalau bisa yang gratis aja dulu semuanya. Yang keempat kriterianya adalah riding new trends kalau aku. Kan yang mungkin masih kecil sekarang tapi bakal gede nanti. Yang aku pilih AI, karena aku juga lagi into banget dan penasaran juga gitu kayak bisa kemana. Cuman teman-teman juga bisa pakai hal yang sama, kayak tren bukan cuma AI. Ada tren lain misalnya kayak let's say sekarang kayak dengan krisis ekonomi ada tren baru, misalnya kayak barang-barang yang dijual tuh kayak barang-barang versi hematnya, versi sasetnya, itu juga tren baru. Teman-teman bakal selalu bisa spot trends baru kalau teman-teman udah punya pengalaman di satu industri tertentu atau satu fungsi tertentu. Pasti selalu ada trendsnya. Kayak sekarang tren yang lumayan naik adalah semua orang yang jualan di marketplace lagi susah banget karena fee lagi tinggi, daya beli lagi rendah, marketplace-nya lagi butuh untung juga. Yang susah siapa? Yang jualan. Mati tuh. Ada beberapa platform e-commerce yang garansi retur ke semua barang walaupun nggak ada alasannya. Jadi kayak orang bisa beli terus balikin. Nah kalau barangnya masih bagus nggak apa, kalau barangnya di otak-atik sama konsumen rugi dong. Dan itu sesuatu yang mungkin kalau kita sebagai yang bikin bisnis, kita ngeliatnya problem itu adalah opportunity. Jadi kita ngeliat itu opportunity juga buat kita. Apa yang kita bisa bikin? Di kasusku di AI, rising new trendnya adalah banyak orang nggak ngerti AI itu apa, tapi pengen belajar. Nah itu opportunity-ku. Kriteria bisnis terakhir itu adalah gampang di-maintain. Jadi kayak aku lumayan percaya kalau buat bisnis baru, at least buat kita survive lah cash flow, bukan yang kayak pengen gede banget, itu enggak. Kayak biasa-biasa aja. Kita perlu cari bisnis yang gampang di-maintain dalam artian variabelnya nggak banyak. Kita ngomong F&B deh, salah satu bisnis yang aku hindarin dari dulu. F&B itu banyak banget variabelnya. Pertama variabel bahan baku, variabel tempat, variabel karyawan, variabel services, variabel misalnya kayak penyajian, variabel tukang parkir. Itu aja udah apa? 6, 7. Let's say kita makan nih di tempat, tempatnya enak, servisnya enak, fresh mulu, tukang parkirnya nyebelin. Oh bisa tuh nggak jadi tuh makan, mending makan di mall deh, parkirnya gampang pakai tap aja. Atau misalnya kayak semuanya enak kecuali karyawannya nyebelin, nggak jadi makan juga. Itu kayak important factor dalam variabel itu yang bisa nentuin decision making si konsumennya. Susah tuh maintainnya. Kita harus maintain semuanya bagus terus nih. Jadi kayak oh bahan baku bagus nih, karyawan lagi nggak motivasi, maintain lagi gitu. Jadi kalau aku nyari yang gampang di maintain. Kayak produk tech lumayan gampang di maintain karena perlu, kalau kita ngerti bikin code-nya sendiri, which is gampang sebenarnya. Ya kita tinggal maintain aja dan kita jualan gitu. Jadi kayak variabelnya cuma 2, bisa bikin produk atau enggak, bisa jualan atau enggak, udah gitu. Jadi teman-teman bisa coba pikirin ide bisnis yang bisa dipakai gitu. Dan saranku learn fast, fail fast gitu. Jadi kayak teman-teman perlu jadi content creator, nanti teman-teman bisa cek videoku yang ngebahas tipe content creator baru di mana mereka perlu gunain produk. Cuman perjalanan belajar GPT ini lumayan unik dan aku pengen coba share along the way. Kalau teman-teman yang mungkin kebetulan jadi student ini bisa komen juga. Cuman aku pengen coba bikin something new yang mungkin belum banyak orang di Indonesia yang jalanin, yaitu content creator yang coba bikin startup sendiri, bootstrap, gak ada investor siapapun. Kali ini aku coba bikinnya bootstrap pakai uang sendiri, dan belajar GPT itu udah profit dari day zero bahkan, karena modalnya cuma Instagram story doang gitu. Jadi aku pengen coba proof kalau model ini berhasil, wah kayaknya, at least buatku.
Kurang lebih gitu. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan jurnalnya bisa subscribe. Nanti aku kapan-kapan bakal lebih sering bahas tentang belajar GPT dengan perjalanannya. Karena ini sekarang timnya masih aku doang yang ngerjain semuanya sendiri. Jadi benar-benar kayak nge-code sendiri, jualan sendiri, ngiklan sendiri. Pernah kita campur ngiklan juga, ngajar juga sendiri gitu. Sempat ada beberapa teaching assistant yang bantuin occasionally, tapi mungkin 99% masih aku semuanya sendiri. Even kayak closing deal sama corporate juga sendiri, ngajar konten corporate juga masih sendiri gitu. Jadi masih sangat maintenance sekarang. Walaupun aku punya kerjaan full time juga gitu. Jadi kalau penasaran sama jurnalnya, subscribe, komen di bawah kira-kira apa yang pengen pertanyaannya, nanti kayak kita bisa sharing-sharing lah gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.